Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Back again to my presentation. Let me introduce myself. My name is Renat Vega Prawira with NPM 224-11104. I am from the management class 22B. Okay, this time I will presentation that uji T homogenitas dan uji T non homogenitas. Oke, di slide pertama ini saya akan menjelaskan uji T homogenitas dan uji T non homogenitas. Uji T homogen dan uji T non homogen adalah dua pendekatan yang digunakan untuk menguji perbedaan dalam sampel. Oke, sekarang mari kita jelajahi perbedaan di antara keduanya. Homogeneous t-test and non-homogeneous t-test are two approaches used to test difference in sample. Let's explore the difference between the two. Oke, di sini saya akan memberikan pengertian uji T homogen. Yang pertama yaitu ada definisi. Definisinya yaitu uji T homogen adalah pengujian yang digunakan saat varian dari dua atau kelompok lebih dibandingkan dan diasumsikan sama. Mengapa penting? Mengidentifikasi apakah terdapat perbedaan signifikan antara kelompok-kelompok tersebut dalam halmean dan varian yang dihasilkan. Contoh, misalnya kita ingin membandingkan rata-rata gaji antara dua departemen dalam satu perusahaan. Oke, kita masuk ke slide ketiga, yaitu pengertian uji T non homogen. Definisi yaitu uji T non homogen digunakan ketika varian dua atau lebih kelompok dibandingkan dan diasumsikan berbeda. Mengapa penting uji T non homogen tersebut? Untuk memastikan bahwa perbedaan dalam varian antara kelompok-kelompok tersebut diperhitungkan dalam proses pengujian. Dan contohnya kita ingin membandingkan jumlah penjualan antara dua toko dalam dua daerah yang berbeda. Perbandingan, kita masuk ke slide yang keempat, yaitu perbandingan uji T homogen dan uji T non homogen. Tujuannya yaitu uji T non homogen membandingkan kelompok dengan asumsi varian sama, sedangkan uji T non homogen membandingkan kedua kelompok asumsi yang berbeda. Oke, asumsinya uji T homogen T homogen mengasumsikan varian sama di semua kelompok, sementara kebalikannya uji T homogen mengasumsikan varian yang berbeda. Saya bisa simpulkan bahwa uji T homogen menghasilkan tingkat ketidakpastian yang lebih rendah, sedangkan uji T non homogen menghasilkan tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi. Ya, kita masuk ke slide yang kelima. Kapan sih kita menggunakan uji T homogen dan when to use homogeneous t-test? Dalam situasi gunakan uji T homogen ketika kita ingin membandingkan mean antara kelompok secara kasar memenuhi asumsi varian yang sama. Contohnya menggambarkan perbedaan pengeluaran antara dua kelompok usia berbeda dalam populasi yang memiliki varian pengeluaran yang serupa. Dan kapan sih kita dapat menggunakan uji T non homogen
atau when to use the non-homogeneous t-test. Kita dapat menggunakan uji T non-homogen dalam situasi ketika kita ingin membandingkan mean antara kelompok-kelompok yang secara kasar memenuhi asumsi varian yang berbeda. Dan contohnya, misalnya kita menguji perbedaan waktu reaksi antara dua kelompok dengan riwayat yang berbeda dalam hal varian waktu dan reaksi. Oke. Di sini ada metode-metode di slide 7 dan slide 8. Yang pertama yaitu metode perhitungan uji T non-homogen. Step 1. Kita dapat kumpulkan data dari masing-masing kelompok yang ingin kita bandingkan. Ya, kita kumpulin dulu, baru nanti kita bandingkan. Step 2-nya yaitu hitung mean dan varian dari setiap kelompok. Dari data yang kita bandingkan yaitu kita hitung mean dan variannya dulu dari setiap kelompoknya. Dan step yang ketiga, step 3, kita gunakan rumus uji T homogen untuk menghitung nilai T dan P value. Kita dapat menggunakan rumus T homogen dan kita hitung nilai T dan P value-nya supaya kita dapat nilai dari uji T homogen. Oke, yang kedua yaitu di slide yang terakhir, metode penghitungan uji T non homogen. Step 1-nya kita sama seperti uji T homogen, uji T non homogen juga. Step 1-nya kita kumpulin dari data dari masing-masing kelompok yang kita ingin bandingkan. Jadi kita kumpulin dulu seperti step pertama, pokoknya sama lah, di langkahnya sama. Dan langkah yang kedua sama juga seperti uji T homogen. Uji T homogen juga kita hitung dari mean dan varian dari setiap kelompoknya. Dan step yang terakhir yaitu gunakan, kalau ini beda. Step 3, gunakan perhitungan yang sesuai dengan metode uji T non homogen yang dipilih. Misalnya Welch t-test. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi yang ke-11 mengenai uji T homogen dan uji T non homogen. That's the end of my presentation. Sorry if there are any wrong words. It takes my life. Saya mohon maaf jika ada salah kata dari saya dan banyak kekurangan dari presentasi saya ini. Tapi insya Allah saya sudah sekuat tenaga saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.